Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan tutorial ini. Sebelum lanjut, silakan Bapak Ibu untuk melakukan subscribe channel ini, dikarenakan nanti Bapak Ibu supaya tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai tutorial OJS selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan subscribe dari channel ini, maka apabila saya mengupload dari tutorial-tutorial mengenai OJS ataupun tutorial lainnya, maka Bapak dan Ibu akan langsung mendapatkan pemberitahuan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial, karena tadi tutorial sebelumnya pengecekan Turnitin itu dilakukan oleh editor 1, kemudian di editor 2 saya akan memberikan sebuah tutorial agar editor 2 mengecek apakah tata cara pengutipan atau tata cara pembuatan daftar pustaka sudah sesuai standar atau tidak dengan menggunakan software standar. Untuk software standar yang banyak digunakan yaitu Mendeley. Kita akan coba install di komputer ini. Karena ini hanya untuk pengecekan saja, nanti mungkin akan ada tutorial Mendeley yang secara utuh. Tetapi di sini karena tutorial tentang jurnal, maka tidak akan lengkap seperti tutorial Mendeley. Saya akan masuk ke Google, kemudian saya akan ketikkan download Mendeley. Kemudian nanti akan masuk ke website Mendeley-nya. Nah, kemudian nanti kita akan download. Kita akan download Mendeley Desktop. Ini yang terbaru sudah rilis ternyata. Ini yang versi 18.03 gitu ya. 18.03. Ini apa bedanya? Kita akan lihat release note-nya. Mengekspor dari Mendeley kepada Jotero dan import dari Jotero kepada Mendeley. Jadi nanti di aplikasi Jotero ini nanti bisa saling komunikasi dengan Mendeley. Kemudian hal-hal yang diperbaiki, menghubungkan data akses. Kemudian ketika merestore data yang di backup dan sinkronisasi dari komputer yang kedua. Kemudian ini apa namanya tuh penambahan-penambahannya. Corrected to display annotation author name in private group annotation. Ya pokoknya semua perbaikan-perbaikan dari rilis yang terakhir versi 19.6 seperti itu. Itu adalah versi yang terbaru ya, untuk 18.6 adalah versi yang paling baru. Kita akan download. Untuk pemberitahuan saja bahwa sebenarnya Mendeley itu juga adalah produk dari Elsevier, dari Scopus. Kita next, kita akan install sampai ini beres. Kemudian nanti kita bisa integrasikan dengan Microsoft Word supaya kita bisa lihat apakah si artikel tersebut menggunakan software pengutipan standar atau tidak. Setelah klik finish, nanti kita akan masukkan akun yang sudah terdaftar di Mendeley. Kita akan masuk. Kemudian di sini sudah. Kemudian di sini install now untuk masuk ke tools untuk menggabungkan dengan Microsoft Word. Jangan lupa ketika ingin menggabungkan Microsoft Word-nya itu harus ditutup. Nah, ini artikel-artikel saya. Kemudian di sini install Microsoft Word plugin. Kemudian OK, sudah terinstall. Kemudian kita akan buka si artikel tadi. Apakah sudah menggunakan pengutipan standar atau belum? Kita akan buka. Kemudian di sini reference. Di sini sudah muncul Mendeley, berarti ini sudah terintegrasi dengan Mendeley. Kita akan coba lihat, oh ternyata ini tidak menggunakan pengutipan standar. Seperti itu. Harus menggunakan pengutipan standar menggunakan Mendeley. Jadi untuk pengecekan untuk apakah menggunakan program Mendeley atau tidak. Karena nanti kalau tidak menggunakan program Mendeley untuk ininya akan tidak sesuai standar seperti itu.
apa menggunakan kurung dua atau tidak, kemudian apakah nama kedua itu disingkat atau tidak, seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya tidak menggunakan kurung, seperti itu. Nah, ini ada menggunakan dan seperti ini, ada menggunakan dan seperti ini. Kalau manual itu adalah seperti ini. Tapi kalau menggunakan Mendeley itu akan sangat mudah, memudahkan untuk ini, untuk pengutipan. Karena di Mendeley itu ketika rubah style, di sini ada style AMA ke-11, kemudian APS Science, kemudian ada apa yang ke-7, apa yang ke-6, kemudian ada Chicago Manual Style 17, IEEE Modern Language Association ke-8, ataupun bahkan style yang akan ingin kita buat sendiri, seperti itu bisa. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi sudah kita buktikan bahwa artikel tersebut ternyata tidak menggunakan pengutipan standar. Nanti di sini sebagai editor kedua, Bu Pebi, di sini editor PD Pebi akan memberikan masukan bahwa harus menggunakan pengutipan standar. Nah, Bapak Ibu mengenai kebijakannya, supaya lebih mudah, apakah mau diduakan seperti itu komunikasinya, atau supaya lebih mudah disatukan juga boleh. Tapi menurut hemat saya lebih baik disatukan kayaknya. Kalau memang nanti, kalau dipisah seperti itu, nanti komunikasi harus dua-dua, tapi walaupun dipisah juga nggak apa-apa, jadi terserah. Silakan di style Bapak Ibu. Setelah hasil penelusuran menggunakan aplikasi pengutipan standar, ternyata artikel yang dikirimkan belum menggunakan aplikasi pengutipan standar. Silahkan untuk melakukan pengutipan menggunakan aplikasi standar. Hormat kami. Editor. Nah, kalau sudah seperti itu, klik OK. Nanti sampai di sininya muncul 3 Bapak Ibu untuk komunikasinya, gitu, seperti itu. Jadi yang atas 3, yang bawah 3, ini sudah banyak komunikasinya. Ini baru kalau ini sudah diperbaiki oleh si author, kita bisa masukkan ke review, gitu, seperti itu. Kita akan tunggu. Untuk ininya, untuk apa namanya tuh, untuk agar kata-kata ininya masuk. Nah, ini sudah masuk, jadi sudah ada 44. Nah, setelah hasil penulisan menggunakan aplikasi pengutipan standar, ternyata artikel yang dikirimkan belum menggunakan aplikasi pengutipan standar, gitu, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, langkah selanjutnya yaitu perbaikan yang dilakukan oleh ini apa namanya tuh, oleh author. Kemudian ini bisa masuk Journal Manager. Journal Manager bisa masuk. Kemudian nanti di sini akan ketikkan Siti. Journal Manager akan memberitahukan bahwa silahkan kepada author untuk memperbaiki sesuai masukan. Gitu. Nah, di sini akan masuk. Kemudian di sini add. Silahkan untuk penulis agar memperhatikan masukan dari para editor dan memperbaiki artikel sesuai masukan. Hormatkan dan Hamdani MPD Journal Manager. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian klik OK.
Kemudian nanti di bawahnya juga, untuk yang Bu Pebi juga harus dimasukkan seperti ini. Kenapa? Supaya nanti ada keputusan bahwa si ininya, apa namanya tuh, si autornya harus melakukan apa. Jadi di sini kan ada beberapa masukan. Ada masukan yang ini, dan ada masukan yang ini. Nanti yang di Bu Pebi pun, kedua-duanya masukan itu harus dimasukkan. Nah, ini juga sama. Jadi kedua-duanya masukan ini harus diperhatikan dan dilakukan perbaikan. Ini klik OK. Jadi Jurnal Manager memberikan instruksi sekarang kepada Siti Barokah untuk memperbaiki berdasarkan masukan-masukan yang diberikan oleh ini, apa namanya tuh, oleh penulis gitu, oleh Jurnal Manager gitu. Jadi agar si penulis itu memperbaiki sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan oleh Jurnal Manager gitu, seperti itu. Nah, ini sudah semuanya sudah masuk. Kemudian setelah ini kita tinggal menunggu perbaikan dari author sebelum nanti kita akan berikan ke reviewer. Jadi ke reviewer itu, satu sudah rapi, kedua sudah berdasarkan tata cara yang baik yang benar dalam pengutipan, sudah aman berdasarkan tingkat similarity dari Turnitin, sudah menggunakan aplikasi penulisan standar seperti menggunakan Mendeley. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk tutorial kedua, yaitu pengecekan menggunakan aplikasi Turnitin dan pemberian instruksi kepada author untuk memperbaiki berdasarkan masukan-masukan yang diberikan oleh editor pada tahap submission. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.